Teat yang sebelum tim Eskotis sekarang menjadi tim edukasi. Tim edukasi kita tim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Brova Podcast. Acara podcast kesayangan kalian pastinya ya. Dalam acara apa, Cek? Kontuy. Kopi santuy. Masih bersama kita dengan Gue Bronx dan Valen. mantap. Pokoknya kali ini narasumber kita nih luar biasa banget ya. Luar biasa bombastis lah pokoknya. Fantastis. Realistis. Fenomenal. Luar biasa. Pokoknya kali ini kita narasumbernya apa ya, bisa dibilang salah satu organisasi di Tangerang Selatan. Nah, pokoknya banyak lah kegiatan mereka. Terus ya selain dari kegiatan seperti bersosialisasi, Bang. Pokoknya banyak kegiatan yang lain-lainnya. Nanti buat kawan profil biar tahu siapa narasumber kita aja ya. Pokoknya ikutin terus ya. Tonton terus channel Brova Podcast. Yeah. Oke kawan profil, nah, ini dia narasumbernya udah tiba di TKP, padahal kita yang diundang ya, Cep. Maksudnya kita yang datang ke sini. Kembali ya. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk perkenalan, ini yang tadi udah kita bahas ya, Cep ya, tentang tim edukasi ambulan Tangsel. Betul ya, abang-abang semua ya. Oke. Jadi saat ini sekarang kita akan perkenalan nih dari perwakilan tim edukasi ambulan Tangsel. Oke bang, perkenalan satu-satu Dari ujung dulu ya. ya. Ujung dulu. Perkenalkan, saya Erwin. Saya Aryo. Saya Budi. Saya Reja. Oke, ini mereka dari tim edukasi ambulan Tangsel ya. TEAT singkatannya. Oke, kawan Brova ya, sudah kedatangan dari tim edukasi ambulans Tangsel. Tangerang Selatan ya. Di pojok ada Mas Erwin ya. Siap. Ada Bang Aryo. Bang Aryo, ada Pak Budi juga, ada Mas Reja. Pokoknya terima kasih banget ya udah Mau ngobrol-ngobrol santuy dengan kita ya hari ini ya. Oke, sebelum masuk ke segmen berikutnya nih ya, kita ngopi-ngopi dulu kali ya, Pak. Iya. Siap. Oh iya, biar nggak kaku. Oke. Sesuai nama acara kita Cheers. ya, ya. Oke, Kopi santuy. Ini aja Win. Mas Erwin belum datang kopinya. Oke, setelah kita ngopi santuy, ngobrol ya ringan lah. Ini kita akan ngebahas tentang Kupas tuntas ya. ya tentang tim edukasi ambulan Tangsel. Selatan. Kalau kawan Broval boleh tahu nih, tahun berapa sih berdirinya TEAT ini, tim edukasi ambulan Tangsel ini? Siapa yang mau ngejawab? Mungkin Mas Budi kalau untuk masalah berdirinya TEAT dan Iya. nanti setelah TEAT itu ada perubahan sekarang ya mungkin Mas Budi yang kita. Oke, siap. Oke, saya coba jelasin ya. Iya. TEAT sendiri sebelumnya mereka ada wadah ya. Oh, ada wadah. Wadah. Ya kita nggak mau sebutin namanya. Jadi sebelum ada TEAT mereka udah digabung di relawan juga. Jadi karena jiwa sosial mereka teman-teman yang tinggi dan kepedulian mereka di sosialnya, akhirnya mereka bikin wadah tersebut. Tapi karena ada beberapa miss di perjalanan mereka, di Februari 2018 itu mereka membubarkan diri. Pas corona masuk ya Februari 2018. 20 Oh iya, sebelum Corona sebelum. 2020. Oh iya benar. 2018 Februari awal. Tapi beberapa teman-teman yang masih punya jiwa sosial tinggi itu nggak ingin mereka bubar gitu aja. Tetap
Jalan. Akhirnya 3 orang, Bang Dian, Bang Heru, sama Bang Yadi itu mereka ngobrol bertiga gimana nih biar sebagian teman-teman tetap jalan nih jiwa sosialnya. Kayak mereka bikin wadah grup WA. Nah 2 hari kemudian baru diberi namanya tim escorting ambulan Tangsel. Oh awalnya. Sejalan waktu kita penambahan orang keluar, cuman ada pengurus, cuman ada admin. Wah, Admin dan perwakilan koordinator wilayah. Wilayah itu per kecamatan sama di daerah pendukung. Tapi tetap di Tangsel ya? Tetap di Tangsel dan perbatasan. Perbatasan ya. Nah itu 1,5 tahun. Pada Kopdar kemarin terakhir kami sepakat bikin kepengurusan. Oh, kita bikin lagi. Bikin kepengurusan dan nggak ada ketua ya, cuma ada admin 4. Salah satu saya, lalu ada kawan-kawan ada di sekretaris, bendahara, divisi sosial, humas, lalu ada koordinator wilayah, lalu ada OKK untuk ngurusin keorganisasian. Itu sampai sekarang akhirnya, dan dirubah menjadi namanya tim edukasi ambulan Tangerang Selatan karena kita menuju legalitas. Berarti terbentuknya tim edukasi ambulan Tangerang Selatan ini baru berarti ya tahun ini? Baru. Iya. Sebelumnya TEAT gitu. Ya sebelumnya yang tim TEAT, escorting tim itu ya escorting. kita dirubah jadi tim edukasi. Menuju legalitas. Jadi itu kawan profil ya awal berdirinya sebelum tim edukasi itu ternyata tim escorting ambulan Tangerang Selatan Dubung. Ada ini ya tadi ya, ada inilah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul ya, bener ya Pak Budi ya, maksudnya biar saya nggak salah ngomong. Sebelum tim escorting ya. Itu ada wadah sendiri mereka. Berarti karena ini yang mau menuju legalitas berubah menjadi tim edukasi. Tim edukasi. Ambulan Tangerang Selatan. Jadi cuma ada penambahan huruf S di belakang. S doang ya di belakang. Sama perubahan yang tadi escorting diubah menjadi edukasi. Edukasi. Oke. Jadi biar kawan profil pada paham ya Ce ya. Berarti biar nggak miss. Ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Visi dan misi berdirinya TEAT tim edukasi ambulan Tangsel itu apa ya Pak? Kalau visi misinya itu sebenarnya kita wadah silaturahmi ya, para relawan yang membantu saudara-saudara khususnya di wilayah Tangerang Selatan sendiri. Nah, entah itu mereka ada kesulitan di pas bawa ke rumah sakit atau ada jalan ada laka, itu teman-teman alhamdulillah sampai sekarang bisa nge-backup maksudnya itu membantu untuk di rumah sakitnya, untuk kadang keluarga kan nggak kepikiran mereka punya BPJS itu nggak dimanfaatin saking paniknya di rumah sakit. Iya. Itu Biasanya rata-rata begitu, kayak gitu. betul, rata-rata ya. Pihak keluarga. Makanya kita coba masuk situ, dampingin pihak keluarga. Mereka punya BPJS atau enggak, kita arahin ke sana dulu. Atau asuransi yang lain. Asuransi yang lain. Gitu. Jadi jatuhnya membantu sekaligus mengedukasi ya Pak. Benar. Betul. Good job. Jadi visi misinya ya udah jelas banget ya. Ibaratnya yang penting sama itu ngasih kegiatan positif. Ya. Berarti di tim edukasi ini ada strukturnya pengurus itu ya. Untuk struktur ada, Udah tapi ada udah ya? saya sebutin tadi. Kan kita nggak ada ketua umum, hanya ada admin. Admin aja. Banyak Presidium sekretaris admin bendahara. Presidium admin. Admin. Berarti meluas tuh ya di mana-mana ya. Wilayah alhamdulillah Tangsel bisa kita backup. Alhamdulillah ya. Kalau mungkin untuk saya pribadi kan untuk berdiri atau sejarah di TEAT itu sendiri kan kita memang dari awalnya kita nggak tahu ya. Yang penting kan kita cuma hanya sekedar pengguna ambulan, maksudnya pengadaan ambulan itu kita ingin tergabung di situ untuk membackup di perwilayah itu sendiri kan seperti itu. Jadi untuk berdirinya seperti apa, lika-likunya seperti apa kita nggak begitu paham. Hanya desas-desis yang notabene kita kalau dicurahkan kita juga nggak paham. Iya, takutnya ada kesalahan itu ya. Berarti digabung di tim edukasi TEAT ini sebelum TEAT itu udah lama juga Cang Arif. Kalau di TEAT itu sendiri saya bergabung setelah
Ya sebelum pilkada emang nama saya sudah masuk di TEAT dan ambulan juga saya udah masukin di TEAT. Tapi untuk terjun secara langsung saya belum bisa karena waktu itu emang masih ada kerjaan yang di organisasi ya. Jadi di organisasi lain di kepartean ya. Jadi saya nggak bisa fokus gitu, masih fokus ke internal dulu. Nah saya juga udah janji nanti setelah ini selesai baru saya bisa fokus ke situ. Siapa tahu tenaga saya atau mungkin fasilitas yang diberikan dari organisasi tersebut saya bisa membackup atau kebutuhan ambulan di TEAT. Bisa membantu ya. Nah, insya Allah kan ya itu kan harapan kami agar kami juga tenaga kami ataupun apa yang dikeluarkan dari organisasi kami itu bisa membantu untuk bersama. Kita nggak bisa melihat itu dari organisasi mana atau dia dari mana, yang penting kita bisa dari sisi manusianya aja lah. Balik lagi ke hati lagi ya. Kalau untuk Mas Ewin sendiri tergabung sudah lama di Kalau Mas Ewin saya lihat udah lama juga kelihatannya itu. Saya gabung udah ada Mas Ewin yang kan sebelum ke Reja sama Pak Mas Bang Budi nih. lebih kayaknya setahun lebih. Oh duluan dia. Dengkot salah satu dengkot berarti. Suhu. Saya ini udah setahun ini. Saudara. Kalau hitungan gabung di TEAT itu saya hitung dari bulan 11 ya. Oh bulan 11. Bulan 11 itu sendiri pas waktu pilkada itu. Berarti pilkada kalau salah bulan 11 Mas Budi kemarin ya. Nah, sebelum pilkada itu justru nama saya sudah dimasukkan situ, cuma saya banyak diemnya, bahkan satu kata pun saya nggak pernah Ada keluar gitu ya. Cuma nyimak aja lah iya, gitu tersebut gitu. Dan saya hanya nyimak dan perjalanannya seperti apa, saya hanya nyimak aja, oh ternyata lihat perjalanan seperti ini nih. Ibaratnya melihat dulu ya. Manakala saya sudah terjun langsung, saya bisa oh iya udah, berarti saya udah niatkan hati di sini. Mas Ewin Mas Ewin. tergabung di TEAT setahun dah ya. Pandai singkat dan jelas. Ya singkat. Setahun. Emang begini dia. Bisa ngomong. Inilah yang namanya Mas Ewin nih. Alhamdulillah di wadah TEAT ini kan. Kita tuh banyak belajar membantu semampu kita. Semaksimal mungkin ya. Kalau emang masih bisa dibantu ya kita bantu pokoknya ya. Harus ya. Wajib ya. Sesuai hati nurani. Sosial tidak bisa dipaksakan. Benar Bang Budi, benar. Untuk Reja sendiri Kalau saya sih paling baru berapa bulan ya. Ada kali ya sekitar setengah tahun kan ya. bulanan. belum lama banget. Belum lama banget juga. Pasca PPKM ya, sebelum PPKM persis Iya, ya. pas sebelum PPKM. Berarti paling muda ya. Iya. bener ya. Iya bener ya Bang Budi ya. Driver barang muda. Oh iya. Driver muda. Udah driver muda. Driver muda. Tapi mau saya lanjutin nggak enak di sini ya. Dah bang. Jangan dong, jangan itu. Saya pasti ya. Ada kepanjangan lagi, driver muda. Driver muda. Tapi ada kepanjangan lagi. Nantilah di luar. Oh iya siap. Rahasia itu ya. Kalau untuk Bang Budi sendiri, Dia justru kayak pencetus itu malah. Ikut pertama Ya, tadi yang udah sebelum dia- itu sendiri, sebelum adanya TEAT justru dia. Siap. Iya, oh. Saya- Dia sesepuh di sini. Saya udah ada TAP, saya baru gabung. Oh, kirain sebelumnya gitu. Yang pertama sama Bang Dian ke Fatmawati. oh nanti Pencetus Pertama ya Bang Dian ya. Dan Bang Heru, Bang Jadi. Yadi. Mungkin mohon maaf juga nih untuk Bang Dian, Bang Heru nggak bisa hadir ya karena ada kegiatan juga ya. Jadi berhalangan hadir. Jadi kita hadirkan para suhu ini. Untuk sekrenya sendiri Pak, dari tim edukasi ambulan Tangsel itu ada di mana ya Pak?
Kalau untuk sekte tetapnya kita emang belum punya, tapi alhamdulillah Mas Aryo bisa meminjamkan tempatnya, serta teman-teman bisa standby di sini atau di mana terdekat. Jadi kita di BC teman-teman yang lain, jadi kita nyebar, nggak tergantung di satu tempat, satu titik. Jadi banyak ya. Jadi untuk sementara untuk alamat secretnya ini sementara yaitu Sementara di di sini. Villa Pamulamas. Jadi selain di Villa Pamulamas ya tadi itu ada di Ya mana mungkin ya? di setiap core lah ya. Benar, Di setiap apa wilayah. sektor ya namanya Sektor. kalau kita di sektor di setiap sektor. Gitu. Jadi ada nggak di sini aja ya? Iya. jatuhnya. Kita bikin di setiap kayak setiap kecamatan ya itu ya di setiap sektor itu kita kita bikin ada pengurusnya masing-masing di situ, ada pengurus di kecamatan sini, ada kita ngambil orang di situ Ambil biar orang bisa situ. backup manakala di sana membutuhkan. Kayak kita kan di sini di teat itu sendiri kan apa ya, kita yang sering kita tangani itu kecelakaan orang yang mungkin butuh ambulan, manakala ada yang sakit atau seperti apa untuk pendampingan yang tadi Mas Budi sampaikan di awal gitu. Oke, berarti untuk sekrenya kawan profil udah tahu ya, udah jelas ya, masih dibagi per sektor, per wilayah. Nah, dari per wilayah ini kan ada sekre ini, berarti kalau kita boleh tahu nih kegiatan tim edukasi ambulan Tangsel tuh apa aja tuh Bang Aryo, Bang Budi, Reja, Ewin, kalau kita boleh tahu. Untuk kegiatannya ya seperti itu tadi yang Mas Budi sampaikan ya. Jadi kita terfokus untuk saat ini ya kayak penanganan laka, kayak jadi penanganan laka aja ya, ya? untuk sosial yang lain kayak mungkin penggalangan dana untuk bencana. Seperti itu ya, gitu. Paling ya itu kita arahin unit terutama baik yang sering kita tanya untuk di bidang kesehatan. Kayak Ini misalnya kalau- ada yang butuh donor darah gitu kan, kita cuma nerusin informasi aja. Iya. Dari yang butuh kita share. Jadi lewat Yang share butuh itu nih donor ya. darah nih transfusi di mana, yang kita minta suratnya dulu kan, pasiennya di mana posisinya, pengambilan darahnya di mana, suratnya ada apa enggak, terus nanti kita up ke Baru di pasti biar lebih valid lagi ya. aktif ke bencana juga. Kebencanaan juga ya. Insya Allah kita akan terjun walaupun mungkin kita hanya sebatas dengan kemampuan kita. Untuk selain dari bansos, penanganan laka, donor darah gitu, kalau untuk kegiatan yang lain mungkin ada kayak misalnya fogging atau apa gitu. Untuk saat ini sih kita belum dari DAP itu sendiri belum ya, Iya, belum karena dari biasanya itu dari dinas-dinas terkait itu sendiri yang ngadain. Jadi karena dari TEATS itu sendiri kita hanya baru dikenal dari kalangan ojol, dari kalangan mungkin dinsos ya. Jadi untuk masyarakat luas kayaknya untuk yang membutuhkan hal-hal kayak gitu mereka belum ada sih. Belum ada Kayak ya? kita butuh fogging, kita kayaknya belum ada permintaan ya Mas Budi ya. malah Mungkin ya- kita arahin ke teman-teman yang udah standby. Ya udah standby ya, yang buat Kayak BPD, terus teman-teman Aryo, TNI, MI. Itu ya mungkin sama tugas utamanya pendampingan ambulan. ambulan ya paling Pendampingan. itu paling sering dan kayaknya hampir tiap hari ya Mas Budi ya itu ya Itu mayoritas ya. Mm-mm. luar biasa. Pokoknya lemah terus kalau kata Mas Ewin. Gusti Allah sembilan. Kita balik lagi nih Pak ke pertanyaan yang tadi nih, apa sih namanya, kan banyak nih Pak yang masyarakat luas nih umum atau sebagian besar agak kesulitan juga nih, misalnya dia butuh bantuan gitu kan, itu ada nggak media sosial atau kontak personnya dari tim TEAT ini? Untuk butuh bantuannya yang hal seperti apa Mas? Misalnya kayak kecelakaan. Kalau kontak person sih kita siapa yang di lokasi itu mereka langsung naiknya ke grup ya. Biasanya sih Iya. kalau untuk apa
untuk medsos ya itu cuma ada IG sekarang. Instagram teat itu. Untuk kontak personnya biasanya teman-teman yang di lapangan, Yang yang di teman-teman lapangan. ojol malah. Nah, Mereka banyak naik ke ojol. wadah, ini ada info laka atau ada kebutuhan untuk pendampingan. Mereka naik ke wadah, baru kita share yang terdekat di siapa nih di lokasi. Baru kita sarankan sektornya, kepala sektornya, ketuanya, coba bantu cross check dekat situ. Nanti kalau emang benar-benar membutuhkan baru ya berarti itu dihubungi gitu langsung. Dan sebagian besar bahkan hampir ya mayoritas dari teatis itu sendiri kan didominasi oleh anak-anak ojol. Bahkan mungkin ada yang sudah nggak jadi ojol ya emang di awal dimulai dari ojol itu sendiri. Karena ya punya rekanan itu ya, Betul. karena ibaratnya kita ojol juga silaturahminya. Nah, betul. Menyiapkan ibaratnya ya walaupun nggak kenal ya tetap aja kenal gitu ibaratnya di jalan ya saling klakson nih. Kalau nggak kenal kenalan ya. Tapi kalau lady ya itu gercep ya. sebelah saya kayak ini. Siap. Dia jangan ditanya kalau itu. Oh iya, itu private. Oke nih, tadi udah ini ya, ibaratnya kalau untuk membutuhkan dalam hal paling untuk halnya yang paling penting itu mungkin utama itu kecelakaan butuh unit ya, ibaratnya itu mungkin tadi udah dijelasin sama beliau-beliau. Jadi yang ada yang terdekat atau yang ojol lewat terus di up ke wadah ya, ibaratnya mungkin pergerakannya dari apa ya, smartphone lah ya, ibaratnya handphone ya di share di up. Jadi siapa yang terdekat yang di lokasi. Untuk medsosnya sendiri sih ada tadi nanti di bawah ya, di bawah pokoknya ntar ada masuk di bawah. Jadi kalau buat masyarakat umum nih, kalau misalnya keadaan darurat kan misal dalam di rumah anggota keluarganya ada yang sakit, itu butuh ambulan, itu nanganin juga nggak Pak? Ya tergantung dari pihak keluarga menghubunginya ke Mana? ambulan mana gitu. Kalau memang pihak keluarga itu kayak contoh mungkin kayak Mas Ewin mungkin dari pihak keluarga membutuhkan ambulan dan beliau ternyata tahu nih, oh iya nih ini ambulan ini yang gampang dihubungi, mungkin ya beliau langsung atau Dekat mungkin ya. dia tergabung di wadah tersebut, dia langsung naik ke wadah ini, wadah teat ini. Manakala wadah ini kan bisa cepat langsung merespon siapa yang terdekat yang bisa ngebantu beliau kan gitu, karena kita urgent mungkin kita ambil yang terdekat gitu. Atau mungkin dari ambulan teat itu sendiri lagi pada giat semua, mungkin kita bisa cari solusi di situ. Apakah nanti ada rekanan kita nih yang terdekat di situ, kita bisa call up ke situ kan seperti itu. Jadi kita nggak harus kita nunggu dari teat itu sendiri. Dikhawatirkan nanti memang dari tim kita itu ambulan lagi giat semua atau seperti apa ya, seperti contoh kayak waktu di PPKM yang kemarin kan kita hampir tiap menit ya kita dibutuhkan ya kan, sibuk ya. iya benar, sampai kita dari tim kita sendiri kita ada yang butuh ambulan malah ngambilnya dari luar karena dari tim kita kebutuhan ambulan juga sangat tinggi gitu. Ya. Bener juga sih, apalagi emang pas yang pandemi itu ya. Jadi kita nggak bisa fokus lagi, oh ini saya mau ambulan ini aja, nggak bisa seperti itu karena takutnya nanti yang kita butuh saya mau ambulan ini ternyata beliau lagi lihat. Kita bisa, yang penting kita punya kontak personnya aja lah ya. Oh iya ini nih yang bisa dihubungin dan dia bisa standby, kita meluncur. Jadi yang terdekat ya. Iya, intinya yang terdekat yang bisa respon cepat. Ini juga sekarang kan udah canggih ya Bang Ade, maksudnya bisa searching di Google lah, tinggal butuh ambulan Bisa apa tuh melalui masuk keluar website betul. Karena kan ini jatuhnya kan untuk keluarga yang di rumah kan, bukan yang kayak tadi kecelakaan di jalan gitu kan. Paling ya itu aja sih, simpel sih solusinya ya, itu aja. Makanya. Mungkin nih untuk dari Bang Reja, dari Bang Budi, Bang Aryo, Mas Ewin, ada pesan-pesan kan nih untuk halayak umum itu? Dalam pesan-pesan yang untuk apa nih, di ambulannya ataukah mungkin di apa nih, karena kita kan di teat itu sendiri kan gaya pernah untuk pendampingan atau mungkin kita apa escort, kita kan juga seperti itu kayak Mas Ewin sendiri
beliau hobi escort ini beliau itu, betul. ya kan. Manakala ada ambulan reaksinya langsung cepet, ya kan. Ya, betul. Berarti kita ambil bagiannya mungkin untuk pesan-pesan untuk escort di jalan, ya, untuk escorting. Kan, belum lama ini ada sempat juga nih escort diberhentiin polisi gitu. Oh itu ya. Oh, itu Ada tanggapannya gitu, gimana kan. Pak? Ya kalau menurut saya sendiri sih, kalau memang itu kan waktu kayak di YouTube yang sedang viral waktu itu ya, diberhentikan karena beliau itu masyarakat biasa, yang notabene beliau itu masyarakat biasa dan membuka jalan untuk ambulan. Ya menurut pribadi saya sebagai pengguna ambulan, saya sendiri yang notabene sebagai driver ambulan, itu saya sih sebenarnya kurang setuju manakala ada masyarakat umum yang tujuannya membuka jalan itu terus beliau ditilang, kan gitu. Dan itu katanya kan, kata beliau sendiri kan katanya itu wewenang polisi. Dan ternyata untuk saat ini kan polisi manakala ada ambulan apakah mereka? Nah itu udah. Nah, kan Paham seperti itu. kita juga ya. Jadi saya rasa kayak kurang setuju. Ya mohon maaf, bukan berarti saya harus mengejas institusi ya. Jadi karena mereka membukakan jalan untuk ambulan itu bukan karena mereka itu punya jabatan atau seperti apa, mereka tuh dari hati sebenarnya. Pengen manakala ada ambulan dalam keadaan macet biar cepet ya kan, takutnya yang di ambulan itu emang benar-benar darurat atau seperti apa ya kan. Jadi ini sih sebenarnya tergantung kesadaran dari warga kita juga sebenarnya. Banyak warga kita yang manakala suara sirine itu bunyi mereka cuek. Banyak yang cuek ya kan. Jadi ya nggak ada salahnya sih manakala ada orang yang sadar oh ya ini punya ambulan terus mereka membuka jalan. Saya sih sangat senang, bahkan sangat terbantu manakala ada entah itu warga sipil, entah itu yang notabene mereka itu hobi escort atau mungkin dari pihak polisi buka jalan, itu saya merasa senang, merasa terbantu karena belum tentu kita bunyi udah kencang tapi mereka mau buka jalan gitu. Apalagi di warga kita benar-benar belum 100% mereka sadar akan dunia ambulan. Ya emang sih ya sebenarnya sih kita prinsip juga pasti nggak setuju ya, berarti ya intinya sih di situ sih gimana orang menilainya. Pada ntar jadi kesalahan. Betul. Yang saya khawatirkan kan manakala benar-benar kita bawa pasien yang urgent. Ya, itu yang saya kadang-kadang bunyi sirine urgent tapi warga pengguna jalan belum sadar akan bunyi itu dan mereka cuek aja dalam bawa kendaraan mereka, terutama pengendara roda 4. Kadang-kadang kan mereka apakah mereka emang nggak ngelihat spion atau emang dalam keadaan kaca tertutup ya mereka, ya saya juga nggak bisa 100% menyalahkan pengguna jalan tersebut karena mereka juga kan belum tahu, fokus ke depan, akhirnya lupa dengan keadaan sekitar gitu. Ya kadang ya kalau kita putar balik, kalau seandainya itu yang di dalam keluarga kita, itu dia kan balik lagi ke situ. Intinya teman-teman yang di jalanan yang escort itu dia cuma memperlancar laju ambulan pada waktu keadaan genting ya, macet, keadaannya urgent, gitu. Berarti mungkin dari Bang Reja, Bang Budi, Bang Aryo, ini tadi balik lagi ke pesan-pesannya ya, pesan-pesan untuk kita nih sebagai tim yang escorting, apa nih maksudnya, harus safety riding apa gimana? Harus safety riding harus, pokoknya yang penting rapi lah, jangan ugal-ugalan. Pakai sepatu baru ya. Ya sih saya hanya bisa berpesan pada para teman-teman patwal atau escort, pertama yaitu yang sampaikan tadi, pertama untuk safety ya, terus cek kendaraan itu dia, terus jaga kondisi, sekarang curah hujan mulai meningkat ya, terus terutama yang kita kita sering sampaikan kepada teman-teman sopan santunnya itu, karena belum tentu mereka itu yang tadi saya sampaikan itu manakala pengguna jalan itu belum tentu langsung
dia bisa jadi fokus ke depan, Iya. ya kan, dia nggak melihat kanan kiri, dia hanya fokus jalan di depan. Jadi saya harap hanya sekedar mengingatkan bahwa ada ambulan atau ya sopan santun terutama lah, jangan lupa itu, karena belum tentu mereka yang di dalam kendaraan itu tahu dan mereka itu dalam kondisi yang apa ya, posisinya lagi sehat atau seperti apa, kan seperti itu. Jadi harapan saya sih para pendampingan ambulan itu atau escort itu harus lebih waspada, terutama sopan santunnya itu. Betul. Untuk Bang Budi sendiri? Ya kalau dari saya pribadi berpesan buat masyarakat, coba misalkan sudah mendengar suara sirene ambulan atau mobil prioritas seperti ambulan, tamu damkar, itu tolong beri jalur pada kami untuk lewat. Cakep. Luar biasa. Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang begitu sih ya, apa yang saya sampaikan tadi, kesadaran warga kita, Iya, masyarakat itu ya. itu kita Agak itu belum bisa Kurang, 100%. masih kurang. Iya. Bahkan kadang-kadang kita lagi penjemputan yang urgent aja, kadang dilengok mobil kosong digebiak mobil kita. Waduh, saya sering ngalami hal-hal yang seperti itu. Dan mereka enggak Iya. karena mereka kan kayak warga kita kan belum apa ya, kita Belum juga hafal mungkin, berhafal bunyi sebagaimana sirine. iya. Ini bunyi sirine apa nih? Ini bunyi sirine seperti apa nih, kan seperti itu kan. Kadang pemikiran orang kan juga ada, itu mobil paling kosong isinya begitu kan. Orang Iya. paling cuman pengen pulang. Karena ya mungkin karena mereka juga kan belum hafal sirene belum hafal atau nggak tahu ini bunyi sirine apa. Mentang kosong apa ini dibunyikan, kan seperti itu. Ada hal-hal yang seperti itu yang pernah saya alami, dan harapan saya jangan pakai emosi dulu manakala mau menegur atau mau apa, ini mau jemput atau seperti apa. Kan kita justru yang urgent itu kadang-kadang yang jemput itu, yang jemput manakala pasien kita urgent. Ya. Kita jemput kan kalau dalam kondisi diem itu belum tentu dibuka jalan, ya kan, yang bunyi aja jarang yang buka jalan, apalagi diem. Iya, apalagi diem, betul. Tapi bagi kita para driver juga, manakala penjemputan itu juga nggak terlalu urgent, ya kita santun juga di jalan. Kita Nggak arogan para ya. pengendara jalan yang lain, pengguna jalan yang lain. Harapan saya seperti itu. Nah nih untuk driver muda nih, Bang Rija. Driver muda biasanya masih Iya, jiwanya masih semangatnya jiwa. Takutnya lagi bawa ada lady. Gimana untuk Rija sendiri nih? Iya, kalau saya sih gimana ya, masih tahap sama-sama belajar ya, jadi bulan juga. Kita melihat yang suhu driver ambulan yang tua lah, kita belajar dari dia gimana cara pengalaman dia bawa ambulan. Kita sama-sama saling belajar. Saling belajar ya. Jadi emang hidup itu harus belajar dulu sih. Iya. Kalau nggak belajar susah. Ya kita jangan merasa pintar lah. Betul. Harus selalu rendah diri kalau kata Bang Arif. Iya Pak, apa namanya, selama bergabung di TEAT ya, Tim tim Edukasi. edukasi ambulans Tangerang Selatan, itu kan pasti banyak ya suka dan dukanya nih Pak. Dari pengalaman pribadi Pengalaman masing-masing pribadi nih. masing-masing. Dimulai dari Mas Ewin dulu bisa. Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Gabung nggak apa-apa. Lukanya dulu nggak apa-apa. Dukanya dulu. Lukanya dulu. Dukanya dulu, kita tuh pernah dampingan unit, pernah ditabrak mobil. Itu sama saya kayaknya. Plat motor jatuh ya. Motor jatuh, motor nggak bisa jalan karena ban pecah, velg pecah. Kenapa tuh? Suka diomelin orang, pernah Itu yang ban pecah kenapa tuh? di lindes kontainer. Waktu itu di Gunung Sindur gitu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa ya. Alhamdulillah
orangnya Sehat. orang-orangan ini. Bukan orang sama kan? Yang penting rambut Masih klimis. Harus. Kalau rambutnya kayak gini ngingetin artis zaman dulu. Nah. Renaldi. Wih. Iya. Kenikmatan tahu. Itu dukanya. Jadi itu dukanya. Untuk senangnya? Untuk senangnya pertama ya kita bisa ngumpul bareng dulu, kita senang. Duduk bareng, ngopi bareng. Nah, Ya. bisa tukar Pikiran. pikiran, bisa membantu semaksimal sebisanya, itu kesenangan tersendiri sih. Luar biasa. Untuk Bang Arya sendiri suka dukanya? Iya, kalau untuk Dukanya? senangnya atau juga senangnya dulu. Hmm. Kalau Oh, Bang Arya senangnya senangnya sih, dulu, ya, senangnya. Iya. Kalau senangnya sih banyak ya, nggak bisa diceritain. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pertama yang sangat berarti buat saya itu pengalaman itu saya senang. Jadi saya di sini banyak menimba pengalaman dari teman-teman, ya kan. Gimana cara penanganan laka, gimana cara saya harus membawa ambulan yang benar, ya kan. Dari dulu waktu saya belum masuk ke teater itu sendiri, saya bawa ambulan hanya sekedar bawa. Bawa Jadi, aja ya. Iya, bahkan arti bunyi sirine itu sendiri saya kurang paham. Ini saya bawa jenazah harus bunyi sirine apa, saya nggak paham. Ya itu aja udah. Yang penting bunyi. Padahal ternyata bunyi sirine ambulan itu ada artinya. Ada artinya. Ada untuk penjemputan, Beda-beda. ada yang urgent, ada yang semi urgent ya, yang biasa pasien-pasien yang nggak urgent gitu kan. Ada jenazah itu yang kalau dulu saya bawa, oh ya saya mau jemput nih, apa perlu bunyiin atau enggak? Kalau memang urgent saya bunyiin ya bunyinya itu. Terus kalau saya bawa jenazah, ya itu Itu aja aja udah. jadinya. Saya nggak tahu arti bunyinya itu benar. Nah, kenapa saya bilang itu saya senang gabung di sini ya karena menimba ilmunya itu. Ternyata apa yang tadi sampean bilang, ternyata kita harus banyak belajar. Dan belajar itu nggak ada putus-putusnya. Sampai kapan kita? Nggak ada habisnya. Iya, kita belajar aja terus. Kita jangan merasa sok pinter, jangan merasa sok tahu. Ya, sekedar diingatkan, sudah mengingatkan, saling mengingatkan. Saling Kan mengingatkan seperti lebih itu. baik. Iya. Betul. Jadi banyak bener sebenarnya kalau saya ceritain di teater itu sendiri, saya senang itu kayaknya nggak terhitung. Nggak terhingga. Terutama itu, terutama apa yang tadi Mas Ewin bilang, silaturahimnya, ya kan. Betul. Kita ngumpul, kita ketemu anak-anak eskort, kita yang belum tahu nih driver ambulan ini kita jadi kenal. Kenal. Iya, jadi Kalau nggak kenal, Nah, kayak Bang Budi bilang tadi. betul. Untuk dukanya sendiri juga sama kayaknya. Selama saya bawa ambulan, dukanya juga ya ada. Beberapa kali kadang bawa jenazah keluar kota atau kemana ban pecah. Oh iya. Itu di tol. Dan manakala bawa jenazah ban pecah itu ngerasa gimana gitu Iya. kan, nggak enak atau gimana kita Jadi harus- beban ya, iya beban jadi ya. beban kita sendiri gitu. Dan manakala kayak saya bawa pasien ke rumah sakit, ternyata rumah sakit ini menolak. Itu kadang-kadang saya ngerasa sedih di sini. Ya. Terus di jalan, manakala kita mau jalan di jalan raya, jalan yang kondisi saat ini lagi macet, itu pokoknya dukanya juga sama, hampir imbang lah ya untuk kondisi 50-50 ya. Nah, iya betul. Cuman ya kita syukuri aja lah, kita nikmatin aja Nikmatin. dulu gitu kan. Emang harus tetap bersyukur sih. Iya betul. Mungkin luar biasa. Itu sih untuk suka duka saya kayaknya nggak bisa diucapin semua kayaknya terlalu Kalau banyak. diutarakan bisa 2 jam Iya betul. Jadi kayaknya nggak bisa gitu. Oke, untuk Bang Budi sendiri suka dukanya, mau suka dulu boleh, duka dulu boleh. Selama bergabung di teater, alhamdulillah kita banyak belajar. Banyak Banyak belajar, banyak kawan, nambah saudara, keluarga juga nambah. Keluarga nambah. Alhamdulillah. Amin, Suami amin, alhamdulillah amin, amin. nambah. Tapi istri nambah. Jangan. Keep silent. Nanti istrinya ngeliat juga ya. Iya, udah nonton dan setelah ini nonton. Jangan lama-lama ya. Papa masuk ini nih bro, podcast gitu ya. Bahaya kalau gitu. Jadi kita banyak nambah
keluarga juga, bukan keluarga ya itu ya keluarga Iya. karena juga kita di jalanan kan. Betul. Pengalaman pada waktu saya laka sendiri pun yang respon pertama juga teman-teman dari teat juga, alhamdulillah. Tuh, ya udah lama itu ya jadi. Tahun ini cuman bulan awal Maret lah, awal tahun. Itu escort berdua itu. Itu escort saya berdua sama Mas Ewi. Mas Ewin ya. Bukan saya tinggal sendiri nggak tahu. Gak tau ngilang saya kecelakaan. Tapi hebat. Dia yang laka tapi ke rumah sakit sendiri. Nggak ada yang bawa. Datang ke rumah sakit. Itu dukanya tuh kayaknya, maksud dukanya. Kayak karena ada mobil yang ngalangin nggak mau minggir. Oh, Gitu. Jadi kehalang ya. Kehalang. Ya Allah. Sampai temennya nggak sadar nih, temennya escort tuh nggak sadar. Temennya Escort nggak sadar kalau saya ada kecelakaan. Oh. Ya itu temennya saya itu. Jadi posisi pas Ewin di depan, Bapak Iya. di belakang. Saya di depan unit. Oh, depan saya, unit. pas kejadian saya langsung minggir. Tapi dia Depan unit unit 15. belakang saya dia. Di Tapi belakang emang dia. iya sih dia kalau ngawal fokus saya ke depan kan soalnya. Iya. Karena bahaya juga kalau Tapi ini. rapi dia kalau ngawal beliau tuh rapi. Luar biasa. Walaupun sendiri dia kondusif. Kondusif ya. Saya akui itu rapi. Pan. Berarti itu untuk pengalaman dari Bang Budi ya. Itu aja tuh berarti nggak ada yang nanya. Kalau untuk yang muda nih, muda yang punya gaya nih. Gimana Yang nih? muda yang berkarya. Oh iya, yang muda yang berkarya. Jiwanya Yang masih- tua yang mendoakan. Amin. Amin. Untuk Raja sendiri bagaimana? Sukanya dulu ya, sukanya sih ya karena kita baru ya di tim edukasi ambulan Tangerang Selatan ini. Ya Ketemu Lady. kalau itu enggak. Berarti pengennya iya. Belum. Butuh proses betul. Betul prosesnya. Iya. Ya sukanya sih ya kita jadi banyak pengalaman ya sama yang suhu-suhu di tim edukasi ambulan Tangerang Selatan ini. Jadi kita nggak tahu, kita jadi tahu. Sama aja itu. Iya, karena kan saya kan masih muda, makanya butuh banyak pelajaran dari Yang berpengalaman lah Ya, ibaratnya. yang penting jangan ngomong tua lah ya. Iya, nggak sopan itu. Jangan ngomong tua dan jangan nunjuk. Ngomong aja ngadep ke sini gitu. Begitu untuk sukanya ya. Kalau untuk dukanya nih dari Kalau Raja sendiri. dukanya banyak sih ya. Kalau dukanya, contoh, ya pas lagi bawa pasien itu ya. Lagi bawa pasien nggak selamat di jalan itu gimana ya? Terasa kita gitu gagal gitu di dalam. Rasa Misi bersalah kita juga ya. ke rumah sakit itu. Bawa Isi pasien duka yang paling yang urgent ya. Iya, duka yang paling berat sih itu. Nah itu udah Maksudnya lewat gitu. lewat ya meninggal. Berarti jadi di hati tuh Rasa Kemana gitu, gitu? iya. Gagal gitu kita perjuangan kita sepanjang jalan ke menuju rumah sakit. Padahal udah berusaha Padahal semaksimal. Iya. semaksimal kita mungkin. karena emang kadang kita juga nggak tahu kendala di jalan atau apa kan ya. Luar biasa. Pokoknya buat tim edukasi ambulan Tangsel sehat terus, makin sukses. Semoga legalitasnya lancar tanpa hambatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Itu kan tim edukasi ambulans Tangerang Selatan. Dari situ ada artinya nggak, Pak? Mungkin Mas Budi Bisa menjelaskan ya. Untuk teat yang sebelum tim eskotis sekarang menjadi tim edukasi. Tim edukasi kita tim ya sekelompok relawan ya. Edukasi kita mencoba memberikan edukasi pengertian kepada masyarakat bahwa untuk tentang penggunaan ambulan dan di jalan maupun pada waktu dia sedang ada kegiatan. Tangerang Selatan itu wilayah yang kita backup sekarang ini. Kita backup sekarang ini Tangerang Selatan meliputi perbatasan dan wilayah pendukungnya. mungkin kota-kota penyangga lah ya. Iya. Jadi itu untuk edukasinya dari tim ambulan. Kalau Tangerang dulu kan Selatan. tim escorting Escorting. ambulan Tangsel. Kalau sekarang Tangerang Selatannya itu yang kita bawa bukan Tangsel tapi Tangerang Selatan kan.
Karena Dari Tangsel tadi ya. singkatannya ya. Iya, seperti Mas Budi Iya, tadi sampaikan ya. bener-bener. Kita beranjak mau apa tadi Menuju legalitas. menuju legalitas. Legalitas gitu. Amin, semoga lancar. Amin, amin. Ya mudah-mudahan doakan aja, mudah-mudahan dari TEATS itu sendiri bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan bisa membantu masyarakat luas lah pada umumnya untuk masyarakat sekitar Tangsel itu Tangsel sendiri. sendiri ya. Berarti kalau untuk kayak masyarakat nih atau dari ojol atau non ojol untuk bergabung dengan tim edukasi ambulan Tangerang Selatan ini sendiri gimana? Bisa atau Kita sangat terbuka, Terbuka ya, Mas Budi, ya. ya. Kita sangat terbuka, malah kita merasa sangat senang sekali. Jadi karena kita ini kan didominasi oleh anak-anak ojol ya Mas Budi ya. Kita harapan kita kalau ada masyarakat umum mau tergabung silahkan. Kita kayaknya selalu open ya. jadi universal ya? Iya umumnya. betul. Kita merasa terbantu malahan kalau ada masyarakat umum atau masyarakat luas sipil ya yang kita sebut itu masyarakat sipil itu sendiri mau tergabung di tim edukasi ambulan Tangerang Selatan, kita sangat terbuka, bahkan kita sangat senang dibantu. Diterima dengan tangan terbuka. Betul. Untuk persyaratannya ada apa enggak? Wah itu prosedur madunya gimana? Gimana tuh, Bang? Ada persyaratan yang penting dia punya jiwa sosial tinggi. Jiwa sosial tinggi. Yang sosial tinggi dan tidak di jam kerja ya, ibadah dan tidak Persyaratan digaji. coba. Persyaratannya itu aja ya, pokoknya simple ya. Tidak Biar menghindari, kawan profil tahu nih ya. tidak Bang, mencari ya. uang, Betul, mencari betul. amal ibadah. Betul. Karena kalau perihal yang mencari uang agak sensitif. Iya. Oke, sebelumnya makasih nih buat narasumber kita dari tim edukasi ambulan Tangsel aja ya. Oke, buat kawan Brofal itu dia tadi ya, luar biasa buat Narasumber kita perjuangan, ya. buat narasumber Hmm. dari tim edukasi Ambulan Tangsel. ambulan Tangsel. Pokoknya luar biasa perjuangannya buat apa sih mengawal ya, buat mengedukasi itu nggak ada imbalan ya, Tanpa pamrih. tanpa pamrih loh. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Doakan biar kita tetap sehat. Amin. Oke, sebelum kita closing seperti biasa nih ya, Ini yang beda dari profil podcast lainnya nih. kita selalu meminta jejak kan. Jejak tangan. Kita oleh-oleh. Oleh-oleh. Jejak tangan. Mungkin dimulai dari Mas Reja dulu untuk tangan. Bebas nih ya? Bebas. Kita paling atas ah. Boleh. Takut gak kebaca. Iya, takut kagak kebaca doang. Reja Namanya Tea, dong, tulis namanya dong dong. namanya Iya. dong. Reja Tea. Wush, driver muda bagus ya tulisannya. Sama aja. Oh udah ganti namanya. Wah, Namanya ganti. Bang Budi mau Bang Aryo dulu, boleh Bang Budi? Mas Aryo, Udah lah, urut sini. Iya ini kok pada dicemilin Iya, lah. lupa. Jadi cuma buat pajangan Iya doang. buat ini. pajangan doang. Pada tegang namanya. Iya, padahal kita yang tegang ini. Mana? Oh iya. Kali. Bagus tapi. Bang Aryo. Oh, saya di sini ya. Oh iya, boleh, boleh. Oke, siap. Satu banner juga boleh kalau mau. Kopi habis. Masih ada. Lagi. Oh, masih banyak. Enggak, Mas Ewin. Mas Ewin. Mas Ewin. Tanda tangan, nggak apa-apa mah kenapa? Cap Tanda jempol. tangan. Bisa aja pakai, kenapa? Mana, ayo pilih. Di atas tangan. Biar lebih gampang ya. Wadidaw. Wih, itu tulisannya apa itu? Erwin. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, kawan profil, kita juga terima kasih buat narasumber hari ini yang udah kita
Podcast. Terima kasih Mas Ewin, Sami-sami. Bang Aryo, Bang Budi, Bang Bang Budi. Reza atas waktunya ya, karena waktu mereka ini susah juga sih buat Susah, asli susah. masuk di Brova Kita Podcast. termasuk beruntung ya Ci. Beruntung, alhamdulillah. Lemah telas pokoknya buat mereka. Bisa ketemu ini harus punya jadwal ini. Wah, ini jadwalnya sebenarnya udah lama, cuman masih ada yang Belum bisa grogi, mendadak. ada yang ya nggak apa ya. Takut Kita ada- kan cowok-cowok panggilan. Iya. Si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Mungkin ada ini buat pesan-pesan buat Brofal Podcast ini dari Teat sendiri. Ya, saya berusaha mudah-mudahan dari Brofal, Brofal. mudah-mudahan makin maju, Amin. sukses, Amin. tetap sehat. Amin. Amin. Terima kasih buat Bang Aryo sekali lagi, Bang Budi, Reza, Mas Ewin ya. Sama-sama. Oke, buat kawan Brofal ya, jika kalian suka dengan podcast kita kali ini ya Ci ya, Iya. dengan narasumber dari tim edukasi Ambulans Tangerang Selatan. Iya, Tangerang Selatan. Pokoknya jangan lupa di Like, komen, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Oke. Terima kasih Mas Ewin. Ya, Mas Aryo, terima kasih. Sehat. Kamu terima kasih ya, Ya, udah terima ngeluangin kasih. waktunya nih. Ya, makasih. Bravo, sukses, Bravo. Sorry ass DJ. Oke kawan Brofal, di sini udah ada narasumber dari rekan-rekan tim edukasi ambulan Tangerang Selatan ya. Mungkin kita nggak bisa ngundang semuanya ya tadi ya karena berhalangan. Kita juga mau mendoakan rekan kita dari tim edukasi ambulan Tangerang Selatan ya, atas nama Bang Eko ya namanya, Bang Eko, Ayah. untuk ayah anda tercintanya yang lagi di rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Amin. Semoga dijauhkan dari segala penyakit, terus bisa beraktivitas kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih untuk kawan Brofal dan buat Bang Eko dan semuanya, semoga sehat selalu. sehat selalu. Amin. Biar nggak tegang. Kalau jarak singkat berarti masuk yang tadi yang udah dijual sama Pak Budi dulu. Berarti gue dari tangan lagi ya edukasi. Lanjut ya. Masih. Bikin mulut apa? Iya gitu. Biasa apa emang Pak? Biasa barbecue lu? Enggak kenal bahasa Inggris. Biasanya gitu. Uli ya.